Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Iwan Impresi. Saya sebagai admin berita Lubuk Linggau bekerjasama dengan Barometer Silampari. Oke, di sini pada sore hari ini kita ketemu dengan artis pendatang baru yang datang dari Jakarta. Kebetulan dia asli orang Lubuk Linggau. Oke coy, kita tanya-tanya dulu, namanya siapa ini? Hai. Namanya siapa? Namanya Adinda. Nama asli nih ya? Ya, nama Kalau asli untuk lah. nama asli Adinda Patrina Dewantari. Kalau panggilan? Kalau panggilan biasa dipanggil Dinda. Dinda Halona ya. Ini Dinda Halona yang sudah main di layar lebar, sudah rilis filmnya. Iya. Filmnya apa judulnya? Kalau untuk layar lebar itu kan film yang untuk apa ya? Pertama kali ya. Nah, pertama. Judulnya Aku Tahu Kapan Kamu Mati. Kapan ya? Serem ya? Serem, sudah tahu dia kayak malaikat, aku tahu kapan kamu mati. Tapi ini film ini sudah beredar sampai ke Makassar ya. Namanya sudah ini kalau di Indonesia sudah hampir menyeluruh di Indonesia. Iya. Sebenarnya emang itu baru rilis sih. Cuman karena memang ada situasi corona kan. Jadi untuk sementara ini lagi dihentikan dulu, tapi misalnya udah kembali normal, situasi udah baik lagi, filmnya akan ditayangkan lagi ke seluruh bioskop Indonesia. Jadi akan ditayangkan lagi nanti pemirsa saya, akan ditayangkan lagi karena berkaitan dengan COVID-19 sekarang. Jadi dengan adanya terjadi pandemi COVID-19 sehingga nanti akan ditayangkan kembali ya. Gini, yang kedua saya mau nanya juga, Adinda dulu orang mana aslinya? Kalau aslinya ya asli Wong Kito Galo, Wong Lubuk Linggau asli. Dari Lubuk Linggau, kota kita ya, dari Lubuk Linggau. Nah, jadi Lubuk Linggau itu banyak sekali calon-calon artis. Seperti ini artis cantik yang sudah main film ya. Asli Amin. dari Lubuk Linggau. Lubuk Linggau. Dulu di mana? Dulu kalau SMA-nya SMA di Lubuk Linggau. Tahun berapa ya? Pokoknya baru lulus 2 tahun yang lalu lah. Baru lulus. Iya, 2018 berarti. 2016. Iya, tamat. Sekarang udah jadi artis. Iya, emang kebetulan kalau Biasa. untuk dunia apa ya, dunia entertain mungkin baru 2 tahun lah untuk keseluruhan. Tapi kalau misalnya khusus di dunia acting itu mungkin sekitar 1 tahun kali ya. Itu pun nggak nyampe 1 tahun kayaknya. Iya. 6 bulan sih kayaknya. 6 bulan. Berarti mungkin si Adinda ini punya potensi di bidang itu ya. Iya, alhamdulillah. Kebetulan saya sudah lihat ya videonya, ada video dia bersama Alek. Nah, videonya kita tampil. Halo, saya Al Ghazali. Saya Dinda Halona. Jangan lupa Al Ghazali. saksikan Aku Tahu Kapan Kamu Mati tanggal 5 Maret. Ramadhani. Terus lagi ada juga video-video yang sudah bergabung dengan artis-artis yang sudah tenar di Indonesia sekarang. Lumayan sekali ya. Iya, kayak Natasha Wilona dan lain-lain. Karena emang itu kebetulan kita syuting bareng waktu film yang Aku Tahu Kapan Kamu Mati itu. Jadi judulnya Aku Tahu Kapan Kamu Mati. Bahaya kalau kita tahu kapan kamu mati. Tapi sebenarnya maksudnya nggak terlalu, kalau judulnya kan kayak kedengernya kayak Iya, horor iya, banget ya. iya, serem. Tapi sebenarnya kalau misalnya yang udah nonton, yang udah tahu nih, dia sebenarnya ada drama komedinya juga. Jadi nggak terlalu horor, tapi ada drama komedi, terus ada tentang mungkin percintaannya anak muda, terus yang paling penting itu maknanya itu ada tentang arti persahabatan. Gitu ya. Jadi ya kita tonton ya. Aku Tahu Kapan Kamu Iya, Mati. buat kalian harus tonton. Kalau saya merinding tadi. Kayak malaikat Israel aja nih. Tapi ya sudah dijelaskan oleh Adinda, intinya filmnya itu ada percintaan tentang anak muda. Jadi anak-anak muda yang ada di Indonesia khususnya Lubuk Linggau, silakan tonton Boleh ini artis tonton. kita ya. Ya apresiasi lah. Oke, kita lanjut lagi ya pertanyaan yang kedua. Nah, jadi si Dinda ini pernah main selain di layar lebar, dia main sinetron ya. Iya betul. Nah, judulnya apa itu? Judulnya Orang Ketiga. Iya, memang kalau untuk yang di sinetron Orang Ketiga, kebetulan Dinda itu dapat peran yang apa ya? Di situ Dinda jadi orang Malaysia, bener-bener orang Malaysia, dan karakter Dinda itu di situ bener-bener berubah. Jadi dari cara ngomong, terus
ya termasuk logat, terus pakaian bener-bener kayak orang Malaysia banget gitu loh. Gimana, susah nggak mendalami karakter-karakter baru? Ya jujur sih sebenarnya nggak terlalu susah sih, karena apa? Karena Dinda suka nonton film Upin Ipin. Oh, Jadi logatnya udah nggak terlalu kaku. jadi terinspirasi dengan Upin Ipin. Iya, karena sering nonton film Upin Ipin, jadi nggak terlalu susah lah buat belajar logat bahasa Malaysia. Jadi logat-logat Kak Ros lah ya. Iya. Dengan logat-logat Kak Ros. Jadi pendalaman karakter memang harus lokal ya. Harus. Jadi karena sering nonton film Upin Ipin, dia karakternya dibawa ke sana. Jadi dengan mudah mungkin dia mendalami karakter itu. Kalau saya mungkin susah ya kalau kita ya. Tapi si Dinda juga biasa. Ya katanya juga ada lagi kamu selain di ini sinetron yang di CTV itu dia? Iya, tadi CTV. Di CTV ada juga ini Lanjutannya. lanjutannya. Iya, jadi kan yang orang ketiga tadi udah selesai, udah tamat. Nah, sekarang lagi proses, udah jalan sih sinetron terbarunya itu judulnya Istri Kedua. Itu masih jalan atau Kemarin sempet jalan sekitar berapa ya, mungkin sekitar 10 episode. Terus karena ya situasi corona, jadi akhirnya untuk sementara dihentikan dulu syutingnya, karena itu kan sinetron, jadi kita tapping itu setiap hari gitu. itu perannya sebagai apa di ini apa? Kalau yang di orang ketiga, orang ketiga kan sebagai orang Malaysia. Di situ Dinda namanya jadi Siti. Jadi datang dari Malaysia untuk mencari laki-laki yang udah janji mau nikahin Dinda. Jangan nyari saya aja ya. Kalau nyari orang ketiga jangan dengan saya ya. Tapi kan cuman hanya di acting aja ya. Insya Allah jangan sampai lah ya. Insya Allah jangan, kalau bisa jangan. Habis cantik sampai jadi orang ketiga. Di situ perannya jadi protagonis sih, orang baik ya, mungkin ya Yang wanita soleha yang iya soleha, yang mungkin percaya dengan janji-janji palsu, namanya parasit ya di situ. Jadi dia ada janji, ini orang yang menjanjikan Mau nikahin. mau menikahi, dia datang dari negeri seberang. Saya Al Ghazali. Saya Dinda Halona. Jangan lupa saksikan Aku Tahu Kapan Kamu Mati tanggal 5 Maret di bioskop-bioskop kesayangan Anda. Nah, Dinda, jadi ada juga konon katanya kamu itu ada juga main film untuk web series ya. Iya. Nah, web series itu seperti apa biar pemirsa di rumah tahu ini filmnya apa, judulnya apa? Jadi kalau untuk web series itu dia itu di sebuah aplikasi. Nah, namanya Maxstream. Jadi kalau misalnya mau nonton, kita bisa download aplikasi Maxstream, terus kita ketik judulnya. Isyarat kemarin yang Dinda mainkan itu untuk itu ada 5 episode. Nah, di situ Dinda berperan sebagai Risa. Nah, Risa itu karakternya seorang remaja yang bener-bener maksudnya bener-bener merasa dirinya itu paling cantik, terus di sekolah itu mungkin paling diidolain sama satu sekolah itu. Kebetulan si Risa itu ada suka sama teman satu kelas, namanya Sandy William kan yang main. Nah, ternyata Sandy itu sukanya sama Tisa Biani. Dari situlah muncul kan karakter-karakter antagonis. Di situ Dinda sebagai antagonis kan, jahat kan. Disitulah Dinda mulai benci nih sama si Tisa. Jadi sama temennya Dinda. Karena apa ya? Karena nggak suka ngelihat cowok yang Dinda sukain ternyata malah suka sama si Tisa gitu. Jadi judulnya tadi apa? Judulnya Isyarat. Isyarat ya. Iya. Film Isyarat dia peran antagonis, dia sebagai orang yang jahat di situ ya. Iya, jahat. Sedangkan yang film sebelumnya tadi sebagai orang baik. Orang baik di situ. Iya, protagonis. Berarti kamu sudah sangat profesional ya mendalami. Insya Allah. Bisa jahat, bisa baik, bisa menjadi orang yang soleha. Cukup lumayan. Kalau saya mungkin agak susah ya. Ngomong ini aja ya susah, grogi saya ngomong sama artis gitu ya.